Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya akan coba untuk mendiskusikan. Jadi kemarin di beberapa hari yang lalu di Instagramnya Online D7 @online D7 itu tim saya itu melempar sebuah pertanyaan. Kenapa sih orang takut berinvestasi? Dan jawabannya itu banyak banget yang masuk dan saya akan coba bahas di sini gitu. Jadi pertanyaannya simpel, kenapa orang takut berinvestasi? Nah, dari jawaban-jawaban yang masuk, salah satu yang paling banyak muncul ya, yang paling sering muncul adalah karena mereka takut loss, takut uangnya habis, takut loss, takut apa namanya investmentnya gagal, takut rugi. Itulah kuncinya dengan berbagai macam kata-kata. Nah, kalau misalnya Anda ingin belajar sebenarnya tentang berinvestasi, tentang bagaimana caranya membangun peternakan uang, financial freedom, Anda bisa follow di Instagram online D7 di @online D7 karena kita sering banget kok di sana lempar diskusi, kita bisa banyak berinteraksi di sana dan di feeds-nya itu banyak banget video-video tentang bagaimana cara membantu Anda, saya membantu Anda lewat Instagram @online D7. Bagaimana cara membantu Anda supaya Anda lebih kaya? Simple. Anda kalau mau kaya, Anda follow Instagramnya @online D7, @online huruf D delta angka 7, @online D7. Anda follow, ilmu-ilmunya gratis, Anda bisa belajar di sana, diskusi juga bisa, pokoknya enak banget deh. Sama kayak YouTube juga, ini juga gratis, free dan ada banyak banget kontennya di mana-mana, makanya seru banget. Oke? Nah, tapi sebelumnya saya mau share juga sebuah informasi. Kalau Anda ingin belajar bagaimana caranya membangun peternakan uang, Anda bisa lihat di description video di bawah. Ada linknya, ebook tentang bagaimana membangun peternakan uang. Anda bisa klik linknya, Anda download ebooknya gratis. Sekali lagi, ebooknya gratis. Anda bisa download gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Anda bisa belajar step by step bagaimana caranya membangun peternakan uang. Keren banget. Oke, nah jadi gini, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya atau kenapa sih kok orang takut gitu ya investasi, kok orang takut loss gitu. Padahal gini, mindsetnya itu adalah karena mindset yang salah. Maksudnya apa sih? Jadi gini, ketika kita punya uang, anggap aja kita punya uang 10 juta gitu ya, let's say 10 juta deh, biar gampang aja gitu ya, kita punya 10 juta. Nah, lalu kemudian ada banyak dong pilihan investasi misalnya nih. Oke, kalau mau yang benernya memang 10 juta hasilnya kecil sih. Cuma kalau Anda mau yang enak yang berasa mungkin harus naikin dulu di 10 kali lipatin dulu 100 juta gitu ya. Cuman for the sake of the example gitu ya. Jadi demi kasih contoh aja, saya akan mulai dengan 10 juta itu gitu. 10 juta, anggaplah Anda mau 10 juta dan Anda mau investasi. Kan pilihannya banyak banget nih. Ada investasi di saham misalnya, di properti, di bisnis, di beli franchise, taruh di apa namanya robot trading forex atau pilot, bisa juga, itu keren banget. Nah, ada banyak banget pilihan. Pertanyaannya adalah kenapa Anda tidak invest gitu loh. Banyak orang yang mengatakan takut. Oke, invest leher ke atas, ikut seminar, ikut mastermind, ikut workshop, kursus belajar dari mereka yang terbaik di bidangnya, itu juga merupakan sebuah investasi. Cuman balik lagi, kenapa nggak dilakukan? Meskipun apa namanya, saya sering banget mengatakan bahwa investasi yang terbaik, ROI-nya paling gede, return on investment-nya paling gede, itu adalah leher ke atas. Jadi kalau misalnya punya 10 juta misalnya, yaudah ikut aja seminar yang harganya 10 juta. Oh, itu tuh paling gede deh, jeder yang paling gede hasilnya. Asal dipraktekin gitu ya. Nah, cuman gini, kenapa itu kan udah kayak no brainer banget, itu kan kayak udah jelas banget depan mata. Banyak banget yang udah membuktikan bener kok apa it works gitu ya, guaranteed result selama Anda take action. Kenapa kok banyak orang yang nggak berani invest ke atas, entah invest di saham, emas, reksadana, asuransi atau dimanapun deh, atau di robot trading autopilot misalnya. Kenapa nggak dilakukan? Karena banyak yang takut investment yang nggak berhasil, takut loss, takut kena tipu, takut bodong, takut macam-macam. Nah, padahal gini, padahal kalau mindsetnya dirubah dikit aja. Ketika Anda tidak invest uang Anda pasti habis. Sekali lagi ya, saya ulangin. Kalau Anda tidak investkan uang Anda, entah dimanapun dari leher ke atas, investasi instrumen-instrumen seperti saham, emas, dan lain-lain, kalau Anda tidak investkan uang Anda 100%, 100% pasti habis. Habisnya bisa macam-macam. Bisa habis karena inflasi. Saya kan invest di deposito, di tabungan. Oh iya, inflasi dengan bunga tabungan lebih gede mana sih? Lebih gede inflasi, men. Ah, kata siapa? Inflasi cuma 4%, bunga deposito saya 5%. Udah ngitung belum? Pajak bunganya 20%. Biaya adminnya udah dihitung belum? Lalu kemudian
inflasi di lapangan itu sebenarnya beda dengan inflasi yang dicanangkan pemerintah seperti itu. Jadi misalnya gini deh, kalau inflasi paling gampang. Misalnya gini, sekarang Anda mau beli rumah, harganya 1 miliar. Tahun depan harga rumahnya jadi berapa? Ya udah, itu kenaikan harga. Inflasi. Sekarang misalnya Anda mau nyekolahin anak, uang pangkalnya misalnya 5 juta. Misalnya 5 juta contoh. Tahun depan adiknya mau sekolah misalnya, tahun depan uang pangkalnya jadi berapa? Tetap 5 juta kah? Oh, nggak mungkin. Saya kira masih naik. Nah, itu kenaikannya berapa ya? Itu inflasi yang sebenarnya begitu. Kalau dari 5 juta jadi 6 juta, 20% setahun. Makanya kalau Anda makanya kenapa deposito, tabungan, kenapa kok dijamin gitu ya? Dijamin oleh LPS misalnya, dikembalikan. Itu pun nggak semua gitu loh. Sampai dengan 2 miliar gitu ya, setahu saya, kalau nggak salah silakan dicek gitu ya. Nah, kenapa dijamin? Ya karena memang uang Anda habis pelan-pelan gitu loh, kalah sama inflasi gitu loh. Jadi kalau Anda tidak invest uang Anda di instrumen investasi yang benar, ya udah, uang Anda akan habis juga kok. Meskipun lebih pelan habisnya, tapi 100% pasti habis. Anda kan nggak mau invest karena takut habis. Padahal kalau Anda nggak invest, uangnya pasti habis. Nah, gimana dong? Sama aja sebenarnya. Itu habis yang pertama, habis tergerus oleh inflasi. Yang kedua, alasan kedua orang uangnya habis adalah habis konsumtif. Misalnya nih, konsumtif misalnya malah jadi makan-makan, jadi jalan-jalan, jadi liburan yang benar-benar cuman buat foya-foya aja, ya habis duitnya gitu loh. Anda beli mobil, Anda pakai buat beli mobil, ya udah, begitu mobilnya keluar dari dealer, jeder, langsung harganya hilang setengah, langsung drop harganya. Anda beli handphone, baru kardusnya dibuka, di unboxing kayak gitu, selesai, harganya langsung turun. Artinya apa? Kalau misalnya Anda nggak invest uang Anda dengan benar, uang Anda habis, pasti habis. Sekarang uang Anda diinvestasikan. Apakah kalau Anda investasikan uang Anda pasti profit, pasti menghasilkan ROI? Ya nggak juga. Tetap bisa loss. Risiko lossnya adalah sejumlah yang Anda setorkan. Anda misalnya beli robot trading autopilot, harganya misalnya 18 juta. Anda deposit $1.000, 15 juta. Berarti kan Anda total invest 33 juta tuh, 18 juta tambah 15 juta. 33 juta kan? Nah, 33 juta, ya udah, seapes-apesnya 33 juta Anda loss, selesai. Resiko selalu kayak gitu, men, di mana-mana. Nah, cuman gini, ketika Anda invest, misalnya Anda invest di saham nih, Anda beli saham, lalu Anda beli reksadana, lalu Anda beli asuransi misalnya, lalu Anda beli invest di emas batangan gitu ya. Lalu kemudian investasi Anda loss, jeder, sahamnya merah semua, reksadana Anda turun semua, asuransi ternyata turun juga, karena asuransi kan pretty much sama ya, dia investasi di saham juga, di reksadana juga, turun semua, jeder. Nah, lalu bagaimana? Anda invest di properti misalnya, ternyata propertinya yang Anda beli pas yang kurang bagus misalnya. Ya sudah, akhirnya gimana jadinya? Loss kan? Ya pasti loss. Loss adalah sesuatu yang bisa terjadi, tapi ketika Anda invest dan Anda loss, Anda mendapatkan knowledge. Tiba-tiba leher ke atas Anda terisi. Dan pengisian leher ke atas itu akan menghasilkan ribuan kali lebih banyak di kantong dan rekening Anda. Itulah mengapa saya mengatakan, ketika Anda invest, sebenarnya Anda nggak mungkin kalah, Anda nggak mungkin loss gitu loh. Ketika yang uang Anda loss, knowledge Anda bertambah. Kalau selama Anda mau belajar, kayak gitu. Jadi kalau Anda punya uang, Anda investasikan, Anda nggak perlu takut loss. Lebih tepatnya, Anda udah nggak mungkin loss deh. Anda udah nggak mungkin kalah sebenarnya. Mungkin uangnya belum, tapi pengetahuan bertambah sehingga kedepannya Anda akan lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Oh, ternyata trading saham seperti ini yang salah. Oh, ternyata nabung saham kayak gini salah nih. Mestinya lebih baik lagi. Mestinya caranya begitu. Jadi Anda mendapatkan cara-cara yang baru, kebijaksanaan yang baru, ilmu pengetahuan yang baru, dan itu akan menghasilkan Anda ribuan kali lipat. Jauh lebih dahsyat lagi, seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya nih, ya tapi kan saya tetap aja nggak punya modal gede, saya nggak siap loss yang gede. Ya udah, investlah dari yang modalnya bisa kecil dulu. Kayak gitu. Investlah dari yang modalnya bisa kecil dulu. Contoh, saham. Anda mau beli saham 100 ribu juga udah bisa kok. 100 ribu men, kecil banget, murah banget gitu. 100 ribu. Kalau Anda bilang Anda nggak punya 100 ribu, wah ya berarti Anda kerjanya salah gitu ya. Anda layak pindah kerja berarti. Kalau 100 ribu aja nggak bisa, nggak mungkin. Seperti itu. Artinya apa? Modal kecil pun udah bisa. Trading forex atau pilot hanya dengan $100 Anda udah bisa. 1,5 juta, which is kecil banget gitu loh. Hilang 1,5 juta, ya udah gitu loh.
Anda jadi belajar, oh ternyata ini yang salah. Nah biasanya kalau robot trading autopilot, salahnya di mana sih user-user? Mereka nggak sabaran, greedy, malah main sendiri gitu ya. Padahal ada robotnya. Robotnya bete, kesel. Aduh kok saya udah autopilotin, masih aja dia intervensi kayak gitu misalnya. Jadi Anda bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Tapi semuanya dimulai dari Anda harus berani take action dulu. Nah, Anda berani take action kenapa? Karena mindset Anda udah bener. Video ini adalah tentang mindset sebenarnya. Kalau mindsetnya udah bener, action Anda pasti bener. Kenapa saya misalnya setiap bulan selalu membudgetkan, saya akan invest sekian, saya akan invest sekian, saya akan invest sekian persen dari income saya. Minimal 90% saya akan invest. Kenapa? Apakah saya yakin semua yang saya investasi berhasil? Oh, enggak juga. Ketika tidak berhasil secara finansial yang saya investasikan, loss lah misalnya, saya dapat wisdom baru. Leher ke atas saya terisi. Itulah yang menyebabkan kenapa saya terus invest. Usia masih muda, kalau misalnya fail masih bisa cari uang lagi, why not gitu. Kalau Anda masih muda, Anda harus berani gitu. Nah, tapi kalau saya udah tua bagaimana? Oke, kalau udah tua beda ceritanya. Seberapa yang Anda berani loss, itulah yang Anda investasikan. Dan ketika Anda berinvestasi, anggap itu uang udah hilang gitu loh. Anggap itu uang sudah hilang. Jadi ketika terjadi apa-apa ya udah, Anda nggak perlu baper, nggak perlu menangis terseduh-seduh, ya udah jadikan pelajaran. Anggap itu uang sekolah leher ke atas. Kita sekolah dari SD, SMP, SMA sekian belas tahun, S1, S2, 20 tahunan kita belajar. Ya udah, kalau kita belajar di dunia yang real, belajar di bisnis, di investasi kan nggak nyampe 20 tahun, Anda udah lihat hasilnya. Antara Anda go big or go home, selesai. Go home, gain wisdom. Kalau misalnya fail, dapat kebijaksanaan, dapat pengetahuan. Kalau Anda go big, ya udah Anda jadi kaya raya, selesai kok. Sesimpel itu. Kalau nggak jadi kaya, ya udah dapat tambah pinter. Jadi kaya tambah pinter, jadi kaya dan tambah pinter juga bisa. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share dalam video kali ini. Mudah-mudahan membuka mindset Anda. Mudah-mudahan memberikan Anda inspirasi, motivasi supaya Anda berani take action. Take action, take small action, lalu kita perbesar sambil jalan gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda share kepada teman-teman Anda dan Anda like videonya. Dan jangan lupa Anda subscribe channel D7 TV. Sekali lagi, kalau Anda belum download, silakan Anda download. Di bawah ada e-booknya, step by step bagaimana caranya membangun peternakan uang. Oke, thank you, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.